Semoga hari kalian baik ya. Coba deh berhenti sebentar, tarik nafas, terus jawab jujur di hati sendiri. Udah berapa lama sih kita kerja keras, tapi ngerasa nggak pernah maju secara finansial? Gaji naik sedikit, harga barang naik banyak, tabungan kadang ada, kadang nggak. Investasi kayaknya cuma buat orang yang punya duit berlebih. Tapi gimana kalau aku bilang, sekarang investasi itu bisa dimulai dari Rp10.000 aja. Ya, 10.000. Uang yang biasanya kita pakai buat beli kopi saset, rokok, atau jajan sore. Dan kalau dimulai sekarang, tahun 2025 ini, efeknya bisa luar biasa buat masa depan kita. Kita hidup di era di mana uang kehilangan nilai lebih cepat dari sebelumnya. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan rata-rata inflasi tahunan di Indonesia tuh sekitar 3% sampai 5%. Artinya, kalau hari ini kamu punya uang 1 juta dan cuma disimpan di dompet, tahun depan nilainya cuma sekitar 950 ribuan secara daya beli. Dan itu baru inflasi angka resmi. Kalau dihitung dari kenaikan biaya hidup real, kayak harga sewa kos, transportasi online, sama bahan makanan, angkanya bisa jauh lebih tinggi. Jadi, kalau uangmu cuma disimpan, kamu bukan cuma nggak untung, tapi pelan-pelan rugi. Dan inilah alasan kenapa investasi bukan gaya hidup orang kaya, tapi kebutuhan semua orang yang ingin bertahan hidup. Masalahnya, banyak orang di Indonesia masih mikir gini, investasi itu buat yang duitnya banyak. Saya masih kecil, nanti ayah kalau udah mapan. Padahal, justru orang yang belum mapan lah yang paling butuh investasi. Bayangin gini deh, kamu nabung 10.000 tiap hari, dalam sebulan, itu jadi 300.000. Kalau disimpan di rekening biasa, ya nilainya segitu-gitu aja. Tapi kalau diinvestasikan ke reksadana pasar uang, dengan retur sekitar 5-6% per tahun, nilainya pelan-pelan naik. Dan bukan cuma uang yang bertumbuh, tapi pola pikir kamu juga ikut berubah. Karena di titik itu, kamu mulai paham bahwa uang kecil bisa beranak kalau dikasih waktu dan tempat tumbuh yang benar. Dan mindset ini, teman-teman, adalah langkah pertama menuju melek finansial. Menurut survei OJK tahun 2024, lebih dari 70% anak muda Indonesia belum punya produk investasi sama sekali. Padahal mereka aktif banget di dunia digital, main TikTok, belanja di e-commerce, ikut tren kripto, tapi nggak punya satupun portofolio investasi yang legal dan terukur. Masalahnya bukan di pengetahuan aja, tapi di persepsi. Kebanyakan mikir, 10.000 mah nggak ngaruh. Padahal dari kebiasaan kecil kayak itulah perubahan besar dimulai. Coba bandingkan dengan Malaysia atau Singapura. Di sana, anak muda udah terbiasa auto invest, bahkan dari sisa uang jajan mereka. Pemerintah mereka dorong banget literasi finansial sejak sekolah. Hasilnya, mereka punya kultur keuangan yang tumbuh dari bawah, bukan cuma dari kalangan atas. Sementara di sini, banyak yang baru melek finansial setelah kejedot. Utang numpuk, kerjaan hilang, atau orang tua sakit dan butuh biaya besar. Dulu investasi itu ribet, harus ke bank, tanda tangan berlembar-lembar dokumen, minimum modalnya jutaan. Sekarang, semua bisa dari HP. Ada banyak platform legal yang udah diawasi OJK dan bisa dipakai mulai dari 10.000 aja. Kayak Bibit, Breksa, Peluang, atau Ajaib. Kamu tinggal isi data, pilih profil risiko, dan bisa langsung mulai. Nggak perlu pusing mikirin saham mana yang harus dibeli. Bisa mulai dari reksadana pasar uang yang risikonya rendah tapi tetap lebih tinggi daripada tabungan biasa. Dan yang menarik, sekarang banyak aplikasi punya fitur auto invest. Jadi misalnya setiap tanggal 1, otomatis investasi 50.000 atau 100.000 dari rekening kecil, tapi konsisten. Dan di dunia finansial, konsistensi lebih penting daripada besar kecilnya uang. Coba kita lihat contoh nyata. Rani, 23 tahun, kerja sebagai barista di Jakarta. Gajinya sekitar 3 juta per bulan. Dulu setiap akhir bulan, uangnya habis. Bukan karena poya-poya, tapi karena ya pas-pasan. Sampai suatu hari, dia lihat video tentang investasi kecil-kecilan. Mulai dari 10.000 per minggu di reksadana pasar uang. Awalnya cuma buat coba-coba, tapi lama-lama, tiap minggu dia nambah sedikit. Setahun kemudian, Rani sadar kalau uang yang dulu selalu ngilang entah kemana, sekarang jadi saldo investasi sekitar 1,5 juta. Bukan angka besar, tapi dia ngerasain perubahan paling penting. Rasa punya kontrol atas uangnya sendiri. Dan dari situ, dia mulai belajar lebih jauh tentang saham, tentang diversifikasi, tentang tujuan keuangan. Bukan karena dia kaya, tapi karena dia mulai duluan. Sekarang kita udah masuk ke era yang menarik banget. Teknologi makin canggih, akses keuangan makin terbuka, bank digital, dompet digital, sampai fitur micro investment. Semua udah nyatu di HP. Dan tahun 2025 ini jadi momen emas buat mulai. Kenapa?
Karena tren global lagi dorong inclusive finance, di mana siapapun, bahkan yang cuma punya modal kecil, bisa ikut dalam roda ekonomi modern. Bayangin kalau kamu mulai investasi kecil dari sekarang, nanti 5 tahun lagi ketika ekonomi digital makin matang, kamu bukan lagi penonton, tapi bagian dari pemainnya. Coba pikirkan ini sebentar, berapa banyak uang kecil yang hilang tiap hari tanpa sadar, uang parkir, jajan, minum manis, semua itu bisa jadi bibit masa depan. Kalau dialihkan sedikit aja. Investasi 10.000 bukan soal nominal, tapi soal disiplin kecil yang bisa ngubah nasib besar. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan dari diri sendiri, siapa lagi yang akan mulai? Oke, sekarang mungkin kamu mulai mikir, kalau saya mau mulai dari 10.000, harus dari mana dulu? Jawabannya simpel, dari platform yang legal dan mudah dipahami. Langkah pertama, pastikan aplikasi yang kamu pakai terdaftar dan diawasi OJK. Jangan asal tergiur sama janji, cuan cepat, atau balik modal seminggu. Karena kalau invest benar, yang cepat itu bukan hasilnya, tapi proses belajarnya. Langkah kedua, tentukan tujuanmu dulu. Mulai invest buat apa? Buat dana darurat, pendidikan, atau pensiun dini. Tujuan ini penting karena akan menentukan jenis produk investasi yang cocok buat kamu. Misalnya, kalau masih pemula dan butuh aman, bisa mulai dari reksadana pasar uang. Kalau udah agak paham risiko, bisa naik ke reksadana campuran. Dan kalau udah punya mental kuat dan sabar, baru deh pelan-pelan belajar saham. Yang penting gak usah buru-buru pengen kaya, mulai dari ngerti dulu, bukan dari pingin cepat hasil. Coba kita hitung bareng ya, misalnya kamu invest 10.000 per hari, berarti 300.000 per bulan. Kalau kamu taruh di instrumen yang kasih imbalan hasil rata-rata 6% per tahun, dan kamu konsisten selama 5 tahun, hasilnya sekitar 20 juta lebih. Dan itu baru dari 10.000 sehari. Kalau nanti kamu naikkan jadi 20.000, hasilnya bisa 2 kali lipat. Sekarang bandingkan dengan kebiasaan kita selama ini. 10.000 dihabiskan buat kopi kemasan atau jajan gorengan, habis dalam 10 menit. Tapi kalau ditanam di tempat yang benar, bisa tumbuh pelan-pelan tanpa kamu sadari. Jadi sebenarnya bukan masalah bisa atau enggak investasi, tapi mau atau enggak menggantikan kebiasaan kecil. Banyak orang batal mulai karena satu kalimat ini, saya takut rugi. Dan itu wajar banget, semua orang pernah takut rugi, bahkan investor besar pun juga. Tapi di dunia investasi, rugi kecil itu bukan akhir, itu biaya belajar. Bayangin kayak sekolah, waktu SD kita juga pernah salah nulis, salah hitung, salah jawab. Tapi dari situ kita belajar dan makin pintar. Sama halnya dengan investasi, kamu mungkin rugi sedikit di awal, tapi kalau kamu pelajari alasannya, kamu akan tumbuh jadi investor yang jauh lebih kuat. Dan yang paling penting, rugi kecil dari investasi lebih baik daripada rugi besar karena nggak ngerti uang sendiri. Satu hal yang masih sering ketukar, banyak orang pikir nabung sama dengan investasi, padahal bedanya jauh. Nabung itu menyimpan uang dari risiko hilang. Investasi itu untuk menumbuhkan uang dari waktu ke waktu. Kalau nabung, kamu aman, tapi nilainya tetap. Kalau investasi, kamu ambil risiko sedikit, tapi punya peluang tumbuh. Nah, rahasianya adalah gabungkan dua-duanya. Gunakan tabungan untuk kebutuhan darurat dan investasi untuk tujuan jangka panjang. Dengan begitu, kamu nggak cuma selamat hari ini, tapi juga siap untuk masa depan. Ada satu strategi sederhana yang mulai banyak dipakai anak muda di seluruh dunia, namanya micro investing. Prinsipnya, investasi sedikit, tapi sharing. Misalnya, setiap kali kamu belanja online 50.000, sisihkan 5.000 buat investasi. Atau setiap kali dapat gaji, otomatis 2% langsung masuk ke reksadana. Kecil, iya, tapi yang kecil ini kalau dikumpulkan terus, bisa jadi besar banget. Kalau kamu disiplin, kamu bukan cuma membangun portofolio, tapi juga membangun kebiasaan finansial sehat. Dan di era serba digital kayak sekarang, semuanya bisa diatur otomatis. Kamu tinggal set onsi, lalu biarkan sistem kerja buat kamu. Inilah cara modern membangun kekayaan, tanpa harus pusing mikirin tiap hari. Nah, ini penting banget. Ada beberapa kesalahan umum yang sering banget dilakukan investor pemula. Kalau kamu bisa hindari, kamu udah selangkah lebih maju. Yang pertama, investasi tanpa tujuan. Banyak yang ikut-ikutan tanpa tahu kenapa mereka beli produk itu. Hasilnya, mudah panik, mudah jual rugi. Yang kedua, nggak belajar dasar finansial. Padahal cuma butuh waktu 10 menit sehari buat nonton atau baca hal-hal tentang uang. Yang ketiga, FOMO, melihat tentang cuan besar, ikut masuk tanpa riset, ujungnya nyesal karena harga udah di puncak. Yang keempat, tarik uang terlalu cepat. Investasi butuh waktu. Kalau tiap minggu dicek dan panik, hasilnya nggak akan maksimal. Yang kelima, percaya janji mulu.
Ingat, kalau ada yang bilang untung 30% per bulan tanpa risiko, itu bukan investasi, tapi perangkap. Banyak orang gagal di investasi bukan karena kurang pintar, tapi karena nggak sabar. Mereka pingin hasil instan, padahal kekayaan itu bukan sprint, tapi maraton. Kalau kamu bisa tahan dan konsisten, hasilnya nggak main-main. Coba ingat pepatah lama, waktu dan disiplin mengalahkan jumlah uang. Investasi 10.000 sehari selama 10 tahun jauh lebih berharga daripada 1 juta sekali, tapi cuma sebulan. Yang penting bukan berapa besar, tapi berapa lama kamu bisa konsisten. Kebanyakan orang menunda karena ngerasa jumlahnya kecil, padahal semua hal besar dimulai dari hal kecil. Orang yang sekarang punya jutaan di saham, dulu juga mulai dari angka kecil. Bahkan Warren Buffett pun beli saham pertamanya waktu umur 11 tahun. Cuma beberapa lembar. Mulai kecil itu bukan tanda kamu lemah, tapi tanda kamu berani melangkah. Karena yang penting bukan besar uangnya, tapi besar niatnya. Akhirnya, kita sampai di satu kesimpulan sederhana. Uang kecil yang kamu investasikan hari ini bisa jadi keputusan paling besar dalam hidupmu nanti. Bukan karena nominalnya besar, tapi karena itu titik balikmu. Titik di mana kamu mulai sadar bahwa masa depan gak akan berubah kalau kamu gak mulai gerak sekarang. Jadi, tahun 2025 ini jangan cuma kerja untuk uang, tapi biarkan uang juga mulai kerja untuk kamu. Mulai dari 10.000 aja, tapi lakukan dengan niat, disiplin, dan konsisten. Sekarang, coba renungkan sebentar. Kalau kamu punya 10.000 hari ini, kira-kira lebih berarti buat jajan sekarang atau buat ditanam jadi masa depan nanti? Tulis di kolom komentar ya, kamu mau mulai investasi dari mana? Dan kenapa sekarang jadi waktumu untuk berubah? Sampai ketemu di video berikutnya. Ingat, langkah kecil hari ini bisa jadi awal dari kebebasan finansialmu nanti.